Salam. Ini adalah seri bahasan analisa dan fakta bersama Lisman Sumarjani. Selamat mengikuti. Tapi tepat pada saat upaya Ibnu Saud tampaknya telah memenangkan mahkota kesuksesan, ancaman lain muncul. Sederhananya, Ibnu Saud cepat kehabisan uang. Dengan dimulainya era depresi besar, arus peziarah ke Mekah menjadi sedikit, dan mereka adalah sumber utama dari pendapatan raja. Keuangan kerajaan jatuh ke dalam kesulitan, tagihan tidak dibayar. Gaji pegawai negeri sipil menunggak 6 atau 8 bulan. Kemampuan Ibnu Saud untuk memberikan subsidi bagi suku bangsa yang ada di seluruh Arab Saudi semakin berkurang. Padahal itu merupakan salah satu perekat terpenting yang mengikat kerajaan, dan agar tidak ada kerusuhan yang berkembang di seluruh wilayahnya. Lebih buruk lagi, raja baru saja memulai program pembangunan yang mahal dan beragam, mulai dari pembentukan jaringan radio domestik untuk menyatukan negara, hingga rekonstruksi sistem pasokan air untuk Jeddah. Di mana sumber uang alternatif dapat ditemukan? Ibnu Saud mencoba memungut pajak setahun sebelumnya. Dia mengirim putranya Faisal ke Eropa untuk mencari bantuan atau investasi, tetapi dia tidak berhasil. Karena masalah keuangannya terus bertambah, raja tidak tahu kemana harus mencari bantuan. Mungkin sumber daya berharga ada tersembunyi di bawah tanah wilayahnya. Begitulah gagasan yang disarankan kepada Raja Ibnu Saud oleh seorang teman selama perjalanan mobil mungkin pada musim gugur tahun 1930. Pendamping itu adalah seorang Inggris, mantan pejabat di pegawai negeri sipil India, yang telah menjadikan dirinya sebagai pedagang di Jeddah dan hanya beberapa bulan sebelumnya masuk Islam di bawah pengawasan Ibnu Saud. Raja secara pribadi telah memberinya nama Islamnya, Abdullah. Tetapi nama aslinya adalah Harry St. John Bridger Philby yang dikenal sebagai Jack oleh teman-teman Inggrisnya. Pada tahun 1925, karena marah dengan kebijakan Inggris di Timur Tengah, Philby keluar dari pegawai negeri sipil India. Ia kembali ke Arab Saudi untuk mendirikan perusahaan dagang di Jeddah. Dia juga memperbaharui persahabatannya dengan Ibnu Saud dan seiring waktu menjadi penasihat informal raja, bepergian dan berburu di pestanya, bahkan bergabung dalam musyawarah malam Dewan Penasihat Raja. Ibnu Saud menaruh minat khusus pada Philby. Beberapa orang mengatakan bahwa Philby tidak memiliki keyakinan agama yang kuat dan bahwa ia menjadi seorang muslim untuk memfasilitasi urusan bisnisnya dan kemudahan pergerakannya di seluruh negeri. Pertobatan itu memungkinkannya untuk mengejar salah satu obsesinya yang membuatnya menjadi terkenal sebagai penjelajah, pembuat peta, dan penulis sejarah Arabia. Selama bertahun-tahun, perjalanannya yang sulit dilakukan di sebagian besar semenanjung, dari ekspedisi kesepian melalui Rub al-Hali di Empty Quarter di Tenggara Arabia hingga pencarian komunitas Yahudi kuno di barat laut Arabia. Sebagai pengakuan atas usahanya, ia akhirnya menerima medali pendiri Royal Geographical Society. Namun, Philby tahu betul masalah keuangan Ibnu Saud yang parah dan ancaman yang mereka berikan kepada kerajaan. Selama perjalanan mobil pada musim gugur tahun 1930, Philby yang mencatat bahwa Ibnu Saud sangat sedih, mengatakan dengan riang bahwa raja dan pemerintahannya seperti orang-orang yang tertidur di atas harta karun yang terkubur. Philby yakin bahwa kekayaan mineral yang besar terletak di bawah gurun. Tetapi pembangunannya membutuhkan prospek, jelas Philby, dan itu berarti keahlian asing dan modal asing. Oh Philby, jawab raja, jika ada yang menawarkan 1 juta pound, saya akan memberikan semua konsesi yang dia inginkan. Philby menasihati raja bahwa tidak ada yang akan memberikan 1 juta pound atau sesuatu seperti itu tanpa eksplorasi awal. Raja jauh lebih tertarik untuk mengeksplorasi air daripada minyak.
Dalam hal ini Philby memiliki nama untuk disarankan, Charles Crane, seorang taipan pipa dan filantropis Amerika yang memiliki minat khusus pada dunia Arab. Charles Crane kemudian menyediakan dengan biaya sendiri seorang insinyur pertambangan Amerika bernama Carl Twitchell yang saat itu sedang mengerjakan salah satu proyek Crane di Yaman untuk menyelidiki potensi air di kerajaan itu. Setelah melakukan perjalanan berat sejauh 1.500 mil untuk menguji kemungkinan adanya air artesis di bawah gurun Arab, Twitchell muncul di Jeddah pada April 1931 dengan berita buruk, tidak ada prospek sumur artesis. Setahun kemudian pada bulan Maret 1932, ketika kesenjangan antara pendapatan dan pengeluaran di kerajaannya terus melebar, Raja telah mengizinkan beberapa pemeriksaan pendahuluan atau eksplorasi untuk dilakukan, tetapi menambahkan bahwa dia sama sekali tidak ingin memberikan konsesi kepada orang asing. Namun mengingat kesulitan keuangannya, apakah dia punya pilihan? Twitchell, insinyur Amerika, sebenarnya telah melaporkan beberapa prospek minyak yang menjanjikan di Al-Hasa, di bagian timur negara itu. Kemudian pada tanggal 31 Mei 1932, Standard Oil of California berhasil menemukan minyak di Bahrain. Hal itu secara tiba-tiba dan signifikan meningkatkan daya tarik Al-Hasa dan membuat Ibnu Saud dalam pertimbangan tidak terlalu menolak investasi asing di kerajaannya. Twitchell meskipun bersikeras kepada Ibnu Saud bahwa dia hanya seorang insinyur dan bukan seorang promotor, namun setuju atas perintah raja untuk mencoba mencari peminat dan modal di Amerika Serikat. Beberapa bulan sebelum penemuannya di Bahrain, Standard Oil of California sudah mulai menanyakan tentang konsesi di Al-Hasa. Sekarang dihubungi oleh Twitchell, Sokal, Standard Oil of California, tidak hanya senang dan langsung menerima, tetapi juga mempertahankannya sebagai salah satu negosiatornya. Twitchell kembali ke Arab Saudi pada Februari 1933, ditemani Lloyd Hamilton, seorang pengacara Sokal, untuk memulai negosiasi mereka dengan Menteri Keuangan Ibnu Saud, Abdullah Sulaiman. Mereka menghadapi lawan yang cerdik dan ahli. Sulaiman adalah saudara dari sekretaris pribadi raja. Dia sebagai seorang pemuda pernah menjadi asisten pedagang Arab di Bombay, di mana dia telah belajar banyak tentang perdagangan dan bisnis. Raja menjulukinya pendukung saya. Faktanya, dia ini adalah orang yang paling berkuasa di lingkaran dalam Ibnu Saud, dengan tanggung jawab tidak hanya untuk keuangan, tetapi juga untuk pertahanan dan ziarah. Sulaiman tentu saja orang terpenting di kerajaan di luar keluarga kerajaan. Dia membawa beban kerja yang sangat besar yang didasarkan pada sistem akuntansi untuk keuangan publik yang dia temukan dan hanya dia yang bisa mengerti. Dalam negosiasinya dengan Sokal tentang konsesi di Al-Hasa, Sulaiman tahu persis apa yang diinginkannya. Sejumlah uang yang sangat besar dan sesegera mungkin. Apakah minyak ada atau tidak ada di sana bisa dilihat nanti. Sampai jumpa di seri selanjutnya. Kami hadir mingguan secara rutin. Silahkan subscribe agar Anda tidak ketinggalan dari analisa dan fakta kejadian di sekitar kita. Salam.